Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Yang harus kita lakukan jamaah sekalian adalah yang pertama adalah islahul fardi. Apa itu islahul fardi? Melakukan perbaikan untuk diri kita masing-masing. Ya. Hidup bukan berlomba menjadi yang terbaik, tapi kita hidup berlomba untuk mengamalkan kebaikan. Ya. Jadi apa artinya pinter? Apa artinya populer? Gitu. Kalau kita sendiri tidak tunduk kepada kebaikan dan mau mengamalkan kebaikan. Kalau dalam bahasa kampus dari ilmiah ke amaliyah, Pak Helmi. Ilmiah. Ilmiah itu selalu debat. Debat. Debat itu apa? Menyampaikan ide, gagasan yang hebat. Itu namanya dunia akademik, dunia ilmiah. Tapi hari ini dari ilmiah ke amaliyah. Ya. Amaliyah zikir. Islahul fardi. Disibukkan kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ya. Tadi ayatnya sudah saya baca dalam imam itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu masing-masing. Yang kedua, islahul bait. Memperbaiki seluruh anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, keluarga besar kita. Maka dilanjut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Islahul bait. Dari apa? Dari siksa api neraka.
Ya. Maka dalam tasyahud akhir diwajibkan kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, selamatkan aku dari azab neraka jahanam, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkanlah kami dari fitnah hidup dan mati, dan selamatkanlah kami dari fitnah Masihud Dajjal. Sekarang kita sudah berada di fase keempat, fitnah Dajjal. Ya. Fitnah Dajjal itu misalkan di era abad 20, siapa yang hebat kira-kira? Nabi Muhammad atau Insinyur Soekarno yang berjuang pada waktu itu? Ada anak mantan presiden membandingkan kualitas manusia biasa dengan kualitas Rasulullah. Padahal Rasulullah dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam membentuk peradaban dunia, yang nulis non Muslim, Michael Hyatt. Nabi Muhammad dinobatkan sebagai manusia nomor 1 di dunia. Karena kurun waktu 23 tahun Islam telah menyebar di seluruh dunia. Dan tokoh-tokoh lain membutuhkan waktu ratusan tahun. Betapa hebatnya kita punya Rasul, namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga menyebut namanya. Ketika dibacakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Kalau ini bukan manusia yang dicintai oleh Rasul, yang dipilih oleh Rasul dan manusia paling mulia, gak mungkin kita sampai meneteskan membaca nama Muhammad itu. Sebab ketika kita mengucapkan kalimat Fir'aun, enggak ada efek buat hati kita. Karena yang disebut adalah manusia bejat, manusia laknat yang diberi umur 400 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangkai bejatnya mengaku diri sebagai Tuhan. Itulah namanya Fir'aun laknatullah. Tapi begitu dibaca kalimat Nabi Muhammad SAW menggetar seluruh badan kita. Karena yang dibaca bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bukan pujian dari manusia. Kita dipuji oleh manusia saja selalu sok-sok KGR kan ya. Tapi ini Allah langsung memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya puluhan, tapi ada ratusan bentuk sholawat yang kita sendiri tidak hafal atau belum hafal itu. Saking luar biasa betapa agung dan betapa hebatnya kita punya Rasul namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak cukup di situ, kita juga dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk islahul mujtama namanya itu. Memperbaiki lingkungan. Ya. Ini berapa persen sih kita warga RW 24 itu yang nggak mau datang ke masjid? Ini bukan kewajiban ustadz, kewajiban semua yang hadir di sini, mengajak. Ya. Kewajiban kita ada 3. 1, menjadi orang yang baik.
mengamalkan kebaikan atau ilmu yang sudah kita dapat di pengajian-pengajian ini. Dan yang ketiga adalah mengajak orang berbuat baik. Andai pengajian ini diilustrasikan, dicontohkan sebagai kue yang nikmat, maka kue nikmat yang nikmat ini, Bapak yang telah menikmati pengajian ini, jangan lupa ajak tetangga kita, saudara-saudara kita untuk menikmati hidangan dan makanan yang lezat ini. Inilah yang disebut dengan makanan rohani. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa di kampus, perbanyak investasi leher ke atas. Habiskan dengan baca buku, ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop. Ya. Jangan dihabiskan kalian waktunya untuk perut ke bawah. Senang-senang, hedonisme, KKN, karalang, kurling, nongkrong, dan sebagainya. Tapi investasi leher ke atas itu apa? Tadi ya, menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar. Ilmu dan ilmu. Oleh sebab itulah, kita tidak hanya cukup ilmu, tapi ada yang hebat, lebih hebat daripada ilmu adalah iman. Di atas iman ada amal. Sebab senok horgeronyo saja, ya, ketika manusia itu akan melakukan penjajahan di negeri Aceh pada waktu itu, senok horgeronyo belajar Islam ke mana Pak? Ke Mekah. Orang Belanda pulang dari Mekah, di kepalanya ada udang-udang, seperti mubalik, jenggotnya panjang, hafal Al-Quran 30 juz, hafal 1.500 hadis. Tapi tujuannya adalah untuk menjajah bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Aceh, dikatakan sebagai serambi Mekah itu. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak beriman? Senok horgeronyo mengutip ayat Al-Baqarah ayat ketiga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa Al-Quran hudal lil muttaqin, tidak hudal lin nas? Karena bagi orang buta, walaupun dikasih senter 1000 watt pun tidak akan bisa melihat, tidak ada pengaruhnya. Senter bagi orang yang buta. Senter berpengaruh bagi orang yang bisa melihat, yang melek seperti kita. Itulah fungsi hudal lil muttaqin. Al-Quran hanya bisa jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang kedua, kenapa juga ada orang Islam yang masuk Islam? Itulah doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi tidak akan dipinta pertanggungjawaban terhadap penghuni neraka jahanam. Ya, itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita merindukan lingkungan kita, masjid kita ini ramai, ya. Takmir masjid itu ramai. Siapa yang meramaikannya adalah kita semua. Kemarin ada jamaah saya, Bu Dede, nge-WA, alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah berada di masjid Al-Falah Sragen itu, ya. Masjid dengan konsep 3M, makan, makan, dan makan. Ini harus kita ciptakan ini. Pak Haji atur nanti donatur utamanya, Pak Haji Parno, ya. Pak Haji Mahyar, dan semuanya. Kita ciptakan juga nanti. Bukan dalam rangka apa? Ya. Dalam rangka fastabikul khairat. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Masjid dengan konsep ramah musafir itu kan. Bahkan ketika berkunjung ke sana sudah disediakan kasur empuk. Beres sholat berjamaah diketuk pintunya. Bapak Ibu mau makan dengan apa? Aduh, percis seperti tamu hotel VVIP. Padahal gratis. Kita ciptakan nanti kira-kira rumah siapa yang akan dibebaskan nanti ini. Untuk kalau ada musafir, ada tempat tidurnya kita sediakan ini. Ya, itu. Kenapa demikian? Kita harus iri, Pak. Harus iri. Iri itu ada dua dan dibolehkan dalam Islam. Iri melihat orang pinter, dengan kepintarannya dia rajin mengamalkan ilmunya. Wajib iri. Ya, wajib iri saya. Yang kedua, iri terhadap orang kaya. Orang kaya yang mana? Orang kaya yang dengan kekayaannya dia meninfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua iri itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di luar itu kita tidak boleh iri terhadap harta orang kaya, jabatannya, pangkatnya, keturunannya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah islahul bilad. Ya. Islahul bilad, melakukan perbaikan di negara NKRI yang kita cintai ini. Ini bukan hanya tugas ustadz, tapi yang terutama adalah tugas pemimpin negara. Maka umat Islam hari ini sangat merindukan di tengah-tengah kita adalah imamun adilun, seorang imam yang adil. Dan hari ini sedang heboh, ternyata pajak yang kita setorkan tiap tahun itu, dan saya pun tidak kurang dari 8 juta per tahun itu setor pajak mobil, motor, ternyata dibelikan Rubicon oleh oknum-oknum yang menyelewengkan uang negara. Itulah kata pepatah Sunda, cirata saguling jatiluhur, geus puguh nyata nu maling mah nu dilaluhur. Yang nabuh-nabuh, yang nampar-nampar, nu sebeuh-sebeuh, nu lapar mah lapar. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah dirumuskan, dicetuskan oleh para ulama dengan darah mereka, dengan harta mereka. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Sementara kita hari ini menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan kita, para syuhada kita, para ulama kita yang membebaskan negara ini dari penjajahan kolonial bangsa itu. Maka alangkah tidak beradabnya kalau kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah dan bersyukur atas segala anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya.
Itu aja barangkali Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang baik. Putra-putri kita menjadi anak-anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli mengerjakan kebaikan. Dan mudah-mudahan putra-putri kita dijauhkan dari anak-anak yang sial. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atas nama pribadi, saya meminta maaf atas segala kehilapan, kesalahan saya, dosa-dosa saya. Bapak tahan Bapak-Bapak sekalian. Padahal saya juga belum menjadi manusia yang baik, belum menjadi manusia yang soleh. Dan sempat juga saya protes ke DKM. Saya mau untuk tidak dijadwal saja, karena saya belum menjadi orang yang baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan wafat husnul khotimah. Kita berada di masjid dengan sangat bahagia. Lebih bahagia lagi apabila Allah takdirkan kelak nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala ma'as solihin, bersama orang-orang yang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li salali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man ughiyal Qur'an. Salatullahi wa ala man ughiyal Qur'an wa ahli
ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.